Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh kita percaya bahwa hanya karena anugerahnya kita dimungkinkan bersekutu dalam renungan malam ini. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenalmu. Terima kasih atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dengarkan doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan kita membaca kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tema renungan kita bertumbuh lewat pencobaan. Saya membaca kembali ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, umumnya orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perjalanan hidup terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Keadaan akan berubah secara drastis ketika kita menghadapi pencobaan, sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tetap berbahagia saat sedang bergumul. Semua orang pasti mengalami masalah dan pergumulan, dan tentunya kita merespon dengan cara kita masing-masing. Ketika pencobaan datang, pada umumnya juga kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respon kita terhadap pencobaan pun lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Misalnya marah, kecewa, bersedih, pahit hati, putus asa, sensitif, malas berkomen di WA, bahkan mungkin mengurung diri. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita?
Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Ketekunan merupakan sisi penting dalam kehidupan Kristen. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan saat ini justru menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, kita harus tetap bisa mengucap syukur sekalipun kita sedang dalam pencobaan. Yang dimaksudkan pencobaan adalah masalah-masalah atau pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita yang bertujuan menguji iman kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapinya dengan sikap hati yang benar. Karena justru melalui pencobaan, kadar iman dan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan sedang diuji dan ditempa menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Pada ayat 3 pada pembacaan kita tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kisah Ayub tidak asing bagi kita. Ayub mengalami banyak masalah dan pencobaan. Namun demikian, Ayub dapat berkata seperti di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub sangat meyakini bahwa di balik pencobaan-pencobaan yang dialami ada maksud dan tujuan yang indah. Jika kita diizinkan mengalami berbagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan tidak mengasihani kita. Justru hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita karena dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja. Kita baca Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masa pandemi juga merupakan masalah dalam hidup kita. Ujian terhadap iman kita. Dan respon kita sangat beragam. Namun apapun respon kita, hendaknya menghasilkan ketekunan iman. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk tetap berbahagia sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami.
dikatakan di ayat ini adalah merupakan kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah, sedang mengingkari, tidak taat dan melawan kehendak Allah. Sekali lagi, mungkinkah berbahagia di tengah pencobaan? Sangat mungkin, Ibu Bapa, karena itu perintah Allah bagi orang percaya. Roh Kudus menolong kita memahami firman-Nya. Amin. Sebelum berdoa syafaat, mari kita memuji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu kami sudah dengar. Mampukan kami tetap bersukacita dan bersyukur ketika kami sedang dalam pencobaan dan pergumulan. Karena Tuhan akan menuntun kami melewatinya. Malam ini kami membawa pergumulan kami sebagai satu persekutuan di Jemaat Tiatira Malengkeri. Kami mendoakan orang tua kami yang lanjut usia, baik yang ada di jemaat maupun yang terpisah dari kami. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, menghadirkan orang-orang di sekitarnya untuk menghibur dan merawatnya. Teguhkan iman pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terlebih orang tua kekasih Nenek Eser yang sedang dirawat di rumah sakit Marampa. Juga kepada keluarga kami, baik yang tertulis di warta maupun yang tidak dituliskan, yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya semua upaya yang dilakukan keluarga Tuhan berkati agar dapat menjadi saluran kesembuhan dan pemulihan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul karena berbagai masalah, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, dan pergumulan lain, semuanya kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun jemaat-Mu menyelesaikan permasalahannya. Kami juga mendoakan keluarga Bapak Estolongan atas terpanggilnya adik kekasih
dan Bapak Saulinggi atas terpanggilnya anak mantu. Sekalipun masih berduka, tetapi kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga telah dilaksanakan pemakaman. Berkati semua rumpun keluarga. Juga kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Kiranya Tuhan berkati selalu dalam perjuangan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala pergaulan yang akan merusak masa depan. Juga kepada anak-anak kami yang mencari lapangan pekerjaan, berikan kesabaran dan ketekunan, dan kiranya Tuhan mengasihani dan menunjukkan cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa buat Ibu Pendeta bersama keluarga, kiranya terus diberkati dalam rumah tangga, diberi hikmat mengangkat tugas pelayanan, serta dalam penyelesaian studi pasca sarjana. Demikian juga penatua, diaken dan pengurus OIG, bahkan sidang jemaat Tuhan, berkati mengangkat tugas masing-masing, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pekerja di kantor atau sebagai wira swasta. Kami berdoa buat keluarga kami karena berbagai kondisi kami harus terpisah, baik karena pendidikan atau pekerjaan atau faktor lain. Tuhan lawat mereka, dan sekalipun kami berjauhan, namun kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata mempersatukan kami melalui doa. Kehidupan kami di tengah-tengah pandemi kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan sedang bertindak untuk mengatasi pandemi ini melalui pemerintah dan tim medis. Kiranya vaksin yang sedang dilaksanakan akan membawa pemulihan. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Khususnya malam ini, kiranya kami boleh beristirahat dengan damai sejahtera, dihindarkan dari berbagai gangguan, dan besok pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan, dan bersama dengan Tuhan kami jelang hari baru, hidup baru, berkat baru. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya melalui Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sampaikan doa ini. Haleluya. Amin.